Halo semua. Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, yang tercatat sebagai salah satu tragedi terbesar di dunia, akibat pertandingan sepak bola. Kita berduka, karena kerusuhan akibat pertandingan antara Arema dengan Persebaya ini, setidaknya merenggut korban 125 jiwa. Apapun agama kita, jika kita mempunyai akal sehat, kita akan berkata bahwa peristiwa ini adalah tragedi konyol, yang tidak sepantasnya terjadi. Peristiwa ini tidak masuk akal bagi orang normal, karena ini hanya pertandingan sepak bola. Menang kalah itu biasa di dalam pertandingan. Selain itu, hal ini juga tidak berguna, karena membuat kerusuhan tidak akan mengubah skor. Tetapi kenyataannya tragedi ini terjadi, dan sampai merenggut nyawa. Orang-orang ini, mati demi apa? Buat kita yang tidak ikutan, jawabannya tidak jelas. Bagi kita, mereka mati sia-sia, demi sesuatu yang tidak berguna. Namun, kita perlu tahu, bahwa peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi di sepak bola. Kerusuhan atau perkelahian antara para penggemar, bisa terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dari perkelahian antar penggemar grup musik, sampai antar penggemar tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dari perkelahian antar sekolah, antar penggemar motor, sampai atribut keagamaan seperti jilbab. Jika kita perhatikan, walaupun kejadian-kejadian seperti ini mempunyai istilah yang berbeda, namun sebenarnya semua kericuhan ini mempunyai kesamaan pola. Pada video ini, kita akan membahas tentang pola perilaku yang membuat para penggemar ini melakukan tindakan anarkis. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita bahas struktur pihak-pihak yang berperan dulu ya. Di dalam sebuah kelompok masyarakat universal, kita mempunyai sebuah, atau seseorang, atau sekelompok idola. Idola ini bisa individu atau tim. Bisa pemain sepak bola, artis, grup musik, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, pahlawan, dan lainnya. Tetapi, idola ini tidak terbatas pada manusia saja. Bisa berupa binatang, benda mati, atau bahkan sebuah benda atau cerita hayalan. Idola ini mempertunjukkan sifat atau fitur yang luar biasa, atau melakukan pertunjukan kemampuan yang memukau. Karena idola ini mempunyai kemampuan yang luar biasa, mereka mempunyai penggemar. Seorang penggemar membanggakan dan memuja idolanya. Seorang penggemar juga biasanya berusaha meniru atau menggapai idolanya. Jika dia tidak bisa meniru atau menggapai idolanya, dia akan berusaha mempunyai seseorang yang mempunyai kemiripan dengan idolanya. Contohnya, seorang bocah lelaki yang mempunyai idola seorang pemain sepak bola, dia akan bermain sepak bola supaya mirip seperti idolanya. Seorang perempuan yang mengidolakan seorang pemain sepak bola, karena dia tidak mungkin bermain sepak bola, kemungkinan dia mencari pasangan hidup yang mempunyai kemiripan dengan pemain bola idolanya. Ketika penggemar bertemu dengan sesama penggemar, kemungkinan mereka bisa menjadi dekat dengan mudah dan membuat kelompok atau komunitas berdasarkan kesamaan sebagai pecinta idola. Ketika mereka berkumpul, biasanya mereka membicarakan tentang idola mereka. Mereka mencari informasi atau berita tentang idola mereka, dan kemungkinan besar, mereka juga berfantasi, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Hal ini menjadi ritual atau kegiatan rutin. Dan secara sadar atau tidak sadar, terbentuklah syarat dan ketentuan supaya bisa diterima masuk menjadi anggota komunitas. Komunitas ini yang kemudian menjadi identitas sosial, dan timbul mentalitas kita lawan mereka. Nah, jika kita melihat struktur seperti ini, kita bisa melihat bahwa struktur ini mirip dengan agama. Hanya saja, di dalam agama, kita menggunakan istilah yang berbeda. Di dalam agama, idola ini disebut dengan istilah ilah, dewa, Tuhan, atau Allah. Para ilah, dewa, Tuhan atau Allah ini mempunyai sifat, fitur, atau kemampuan luar biasa dan diceritakan melakukan berbagai hal yang disebut mujizat. Para penggemar disebut dengan istilah umat, jemaat, pengikut, atau penganut. Pemujaan disebut dengan istilah pengagungan atau penyembahan. Usaha untuk meniru idola disebut dengan istilah meneladani. Dan usaha untuk menggapai idola disebut dengan beribadah. Jika kita sudah bisa melihat ini, kita bisa mengerti kenapa ada penganut agama tertentu yang bertingkah laku seperti para penggemar sepak bola. Bagi kita yang bukan penggemar sepak bola,
tidak masuk akal untuk melakukan anarkis demi sepak bola. Begitu juga sebaliknya, bagi kita yang bukan penganut agama, tidak masuk akal untuk melakukan anarkis demi agama. Nah, jika setelah pertandingan sepak bola, terjadi anarkis yang dilakukan oleh salah satu penggemar tim, seharusnya kita tidak perlu melihat berita, kita bisa menduga bahwa penggemar tim yang melakukan anarkis itu adalah penggemar tim yang kalah. Mereka melakukan tindakan anarkis sebagai ekspresi atas kekecewaan, kemarahan, frustasi, karena tim kebanggaannya kalah. Ini adalah alasan yang persis sama dengan penganut suatu agama yang suka melakukan tindakan anarkis. Karena mereka merasa marah, rendah, hina, frustasi, kecewa, karena ilah yang merupakan kebanggaan mereka, kalah, direndahkan, dan menjadi pecundang. Jika kita bisa melihat bahwa tindakan anarkis para penggemar tim sepak bola itu adalah tindakan yang konyol dan sia-sia, tidak mengubah kenyataan skor bahwa timnya kalah, malah semakin mempertontonkan bahwa tim kebanggaan mereka itu adalah pecundang yang buruk, seharusnya kita juga bisa melihat bahwa tindakan anarkis penganut suatu agama adalah tindakan yang konyol dan sia-sia. Hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa ilah yang mereka sembah adalah pecundang yang buruk. Nah, pertanyaannya adalah, ilah yang mereka sembah itu kalah dari siapa? Jawabannya, sama seperti pertandingan sepak bola. Kalah dari ilah agama lain. Jadi, ketika kita mendengar kredo umat Islam, tidak ada ilah selain Allah, atau kredo umat Yahudi, jangan ada ilah lain untuk disembah di hadapan Yahweh, itu sama sekali tidak berarti, di alam semesta ini hanya ada satu ilah. Itu hanya berarti, ilah bagi umat Islam hanya Allah, dan ilah bagi umat Yahudi hanya Yahweh. Sama seperti kredo klub penggemar tim sepak bola, hanya ada satu tim sepak bola, untuk satu klub penggemar. Kalau kamu menjadi anggota klub penggemar tim sepak bola A, sudah menjadi aturan tidak tertulis, di dalam pertemuan para penggemar tim sepak bola A, kamu jangan memuja tim sepak bola B. Karena, di dalam komunitas penggemar tim sepak bola A, tim sepak bola B adalah berhala. Konsep ilah sebuah agama ada satu, ada dua, ada tiga, atau ada 1.000.000, itu hanya seperti pemain tunggal, atau pemain ganda, atau pemain kesebelasan, atau seperti penyanyi solo, atau grup band, atau paduan suara. Tetapi, itu tidak mengubah kenyataan bahwa ilah agama lain adalah ilah yang berbeda. Allah SWT itu bukan Yahweh, Yahweh itu bukan Allah SWT. Allah SWT dan Yahweh itu bukan Brahma, bukan Zeus. Jika kamu percaya bahwa ilah yang kamu puja adalah satu-satunya ilah yang benar, itu adalah hak kamu. Tetapi, kenyataannya, ada banyak ilah lain, dan menurut agama lain, ilah mereka adalah ilah yang benar. Jadi sekarang ini kita sudah paham bahwa di dalam kehidupan masyarakat universal, ada banyak idola, dan ada banyak kelompok penggemar. Agama adalah salah satu bentuk pemujaan terhadap idola. Kalau kita berbicara Kristen, siapa yang menjadi idola? Jelas Yesus. Kalau kita berbicara Islam, siapa yang menjadi idola? Kalau kita mau jujur, yang menjadi idola di dalam Islam adalah Muhammad. Allah SWT dan Al-Quran hanya beberapa fitur yang dimiliki oleh Muhammad. Tidak akan ada Islam jika tidak ada Muhammad. Muhammad yang menjadi teladan, dan Muhammad yang dipuja. Di dalam kredo umat Islam, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat yang kedua, dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Seseorang tidak bisa menjadi anggota komunitas Islam jika dia hanya mengucapkan kalimat yang pertama. Seseorang harus memuja Muhammad jika dia ingin menjadi anggota komunitas Muslim. Walaupun umat Islam berkata, gelar Muhammad hanya Nabi, Rasul, utusan, atau apapun, tetapi kenyataannya, idola sesungguhnya yang dipuja oleh umat Muslim adalah Muhammad. Bahkan, ada umat Islam yang berkata bahwa Allah memuja Muhammad. Kalau teman-teman baca cerita raja-raja zaman dulu, ada yang disebut Raja Boneka. Raja itu hanya figur simbolik yang tidak punya kuasa. Segala kuasa dipegang oleh Perdana Menteri. Secara teoritis, Raja lebih berkuasa daripada Perdana Menteri. Tetapi, kenyataannya, Perdana Menteri lebih berkuasa daripada Raja. Negara yang masih menerapkan sistem seperti itu pada zaman ini adalah Jepang. Islam kurang lebih sama seperti itu. Secara teoritis, Allah SWT lebih berkuasa daripada Muhammad. Tetapi kenyataannya, Allah SWT hanya sebuah ilah boneka yang dikendalikan oleh Muhammad. Allah SWT ada hanya untuk memenuhi segala keinginan Muhammad, dan bahkan Allah SWT memuja Muhammad. Itu sebabnya, perilaku umat Muslim jauh lebih gampang marah jika Muhammad dihina daripada Allah SWT dihina.
Karena sebenarnya, umat muslim memuja Muhammad. Nah, kita sudah membahas, idola adalah ilah bagi komunitas para penggemarnya. Kita juga sudah membahas, idola lain adalah berhala bagi komunitas itu. Sekarang kita bahas kelompok lain yang disebut para musuh atau para pembenci. Bagi orang-orang tertentu yang mempunyai pemikiran yang dangkal, siapapun yang berada di luar kelompok dianggap sebagai musuh. Tetapi orang-orang yang punya pemikiran yang dalam akan tahu bahwa tidak semua orang yang di luar kelompok adalah musuh. Ada orang-orang netral yang pada dasarnya tidak peduli atau tidak menganggap penting. Maksudnya begini. Ada kelompok penggemar tim sepak bola yang menganggap bahwa orang-orang yang tidak ikut memuja tim idola mereka sebagai musuh. Padahal, ada orang-orang yang memang tidak menganggap sepak bola adalah sesuatu yang penting atau tidak suka dengan sepak bola. Ada juga orang-orang yang tadinya penggemar, lalu entah kenapa dia berhenti menjadi penggemar. Dia langsung dianggap sebagai pengkhianat, pembenci, dan musuh. Jadi, kelompok pembenci ini sebenarnya hanya persepsi yang tidak punya batasan yang jelas. Seorang pembenci bisa berubah menjadi penggemar, dan seorang penggemar bisa berubah menjadi pembenci. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Karena, penggemar biasanya berfantasi atau menghayal tentang idola mereka. Misalnya, kita sering mendengar para ustadz berkata bahwa Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Hal ini membuat umat muslim berfantasi tentang Muhammad yang disebut berakhlak paling mulia itu. Apa itu manusia yang berakhlak paling mulia? Manusia yang tidak pernah melakukan tindakan tercela? Iya, ada yang berfantasi bahwa Muhammad yang diiklankan sebagai manusia berakhlak paling mulia itu adalah manusia yang tidak pernah melakukan tindakan tercela. Tetapi di dalam ajaran Kristen, orang yang menikah dengan perempuan yang diceraikan adalah tindakan yang tercela. Ketika kenyataannya, Muhammad menikah dengan bekas istri anak angkatnya sendiri yang diceraikan, Umat muslim tidak bisa menerima bahwa sebenarnya Muhammad melakukan tindakan tercela, dan dia tidak pantas disebut manusia yang berakhlak paling mulia. betul. Ada berbagai macam reaksi yang timbul akibat konflik antara fantasi dengan kenyataan ini. Ada yang berusaha membantah dengan berkata bahwa Muhammad tidak menikah dengan bekas istri anak angkatnya yang diceraikan. Ada yang berusaha membantah dengan berkata bahwa menikah dengan perempuan yang diceraikan bukan tindakan tercela. Bahkan ada yang menipu dirinya sendiri dengan berkata bahwa semua orang juga menikah dengan perempuan yang diceraikan. Tetapi, ada juga yang bisa menerima kenyataan bahwa fantasi dia tentang Muhammad selama ini ternyata keliru. Orang-orang yang bisa menerima kenyataan bahwa fantasi dia tentang idolanya ternyata salah, bisa berhenti menjadi penggemar, dan bahkan bisa menjadi pembenci. Tetapi, ada juga orang-orang yang bisa menerima kenyataan bahwa idolanya bukan seperti fantasi yang digambarkan oleh para penggemarnya, tetapi tetap berada di dalam komunitas penggemar, karena kepentingan lain atau karena masalah identitas sosial. Semua orang mempunyai kebutuhan akan perasaan diterima di dalam sebuah lingkungan dan kebutuhan akan identitas sosial. Jika mereka keluar, mereka kehilangan itu semua dan malah dianggap sebagai musuh. Jadi pilihannya, kamu mau tetap berada di dalam komunitas yang nyaman dan tutup mata? Atau berani keluar menghadapi kenyataan dan tantangan? Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai persamaan antara agama dengan penggemar sepak bola. Para penggemar sepak bola yang membuat kerusuhan bisa berlatar belakang agama apapun. Bahkan, agama itu sendiri bisa menjadi penyebab terjadinya kerusuhan. Kita berharap peristiwa kerusuhan antar agama dan antar penggemar sepak bola tidak terjadi lagi. Tetapi jika kita melihat realita, peristiwa seperti ini kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menjadi orang yang tidak anarkis. Tetapi, kita bisa memilih untuk tidak ikutan menjadi anarkis dan berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi korban. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita, memberkati.